Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alina Ramdhani dengan NPM 207002036 dari kelas A mata kuliah Analisis Sistem Tenaga. Pada video kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS, yaitu mempresentasikan sebuah rangkaian sistem tenaga yang ada pada modul praktikum bab 2 bagian kedua yang telah dibuat bersama waktu di kelas mata kuliah HST kemarin, dan saya akan menjelaskan mengenai perbandingan metode perhitungan aliran daya dengan membandingkan banyaknya iterasi yang dilakukan aliran daya semuanya dan arusnya. Dan nanti saya juga akan menampilkan dari hasil analisa etap dan akan menjelaskannya. Kita langsung saja lihat pada rangkaian yang telah saya buat ini. Nah, sebelum saya menjelaskan dari rangkaiannya ini, untuk etap sendiri, yaitu software ini digunakan untuk menganalisis suatu sistem tenaga listrik. Software etap dapat juga bekerja secara offline untuk simulasi sistem tenaga listrik, maupun secara online juga bertujuan untuk menganalisis data secara real time. Dan juga software etap ini bermanfaat dalam perencanaan sistem kelistrikan. Dalam etap terdapat juga jenis-jenis elemen seperti elemen AC dan juga elemen DC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan antara metode perhitungan aliran daya dengan banyaknya iterasi yang dilakukan, aliran daya semu dan arusnya. Untuk pada etap ini terdapat 4 metode. Untuk 4 metode tersebut terdapat ada metode adaptif Newton-Raphson, lalu ada Newton-Raphson, lalu ada fast decoupled, dan juga ada accelerated Gauss-Seidel. Nah, untuk itu kita akan membandingkan dari keempat metode ini, perbandingan dari keempat metode tersebut. Langsung saja menganalisa dari perbandingan antara daya semu dan arus. Nah, dari ini saya akan perbandingannya yaitu antar bus ke bus. Nah, kita coba menggunakan metode dulu yang adaptif Newton-Raphson. Nah, kita diokekan. Nah, kita coba disimulasikan terlebih dahulu rangkaiannya. Nah, di sini kan belum. Nah, di sini kita sudah terlihat ya daya semu dan juga nilai arusnya pada bus yang bus yang ke-12 ini terdapat daya semu 136,6 dan juga ada arusnya sebesar 8. Mohon maaf. Nah, ini yang 1,36 itu yang harusnya, dan juga desimalnya itu 8164. Nah, untuk bus selanjutnya di sini daya semuanya itu 7823 dan arusnya itu 32, dan juga seterusnya dapat kita lihat ya sendiri untuk masing-masing daya semu dan juga arusnya. Nah, di sini kita sampai ke bawah sampai juga nilai-nilainya terdapat seperti ini. Dan juga di dalam netrok juga arus atau dan daya semuanya itu 135,7 dan arusnya itu 19,1. Selanjutnya kita coba pada metode yang lainnya apakah tetap sama ataupun berbeda. Di sini kita ubah metodenya dan juga run. Nah, dapat kita lihat di sini kurang lebih untuk daya semu dan juga arusnya tidak jauh berbeda ya dengan yang metode yang tadi yang ada adaptif Newton-Raphson dan juga yang kedua ini. Untuk daya semu dan juga arusnya tidak jauh berbeda. Terus
Selanjutnya kita coba yang pas. Nah, di sini sudah kita lihat ya, dapat kita lihat nilai-nilai dari daya semu dan juga arusnya kurang lebih tidak jauh berbeda, tapi ada sedikit perbedaan dari setiap metode ini. Lalu selanjutnya metode yang ini. Nah, seperti ini ya. Untuk lebih jelasnya kita coba lihat ke hasil dari analisa etap ini. Coba kita lihat folder yang atau file mengenai hasil perhitungan dari keempat metode ini. Untuk selanjutnya kita akan membandingkan keempat iterasi dari keempat metode yang ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan teori dari masing-masing metode. Yang pertama yaitu ada metode adaptif Newton-Raphson, di mana metode ini memodifikasi dari pemula yang menggunakan pengukuran langkah. Nah, yang dinamis untuk meningkatkan konvergensi dari metode ini. Selanjutnya ada metode fast decoupled. Nah, pada metode yang ini metode ini menyederhanakan persamaan power flow dengan memisahkan komponen daya real dengan daya reaktif dari suatu sistem. Untuk selanjutnya yaitu ada metode Gauss-Seidel. Nah, untuk metode Gauss-Seidel ini merupakan metode numerik yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Lalu metode iteratif yang dimulai dari tebakan awal untuk meningkatkan solusi pada setiap iterasi hingga konvergen ke solusi aktual, seperti itu. Dan selanjutnya ada metode Newton-Raphson. Ini yang terakhir ya. Metode numerik juga digunakan untuk mencari akar suatu fungsi dari itulan dari ataupun pengertian dari keempat metode ini. Untuk selanjutnya metode adaptif Newton-Raphson ini untuk data di sini aliran daya itu terbaca di sini dapat kita lihat, dan untuk total metodenya yaitu 7 sekian. Nah, di sini juga ada iterasi ya dari adaptif ini sampai iterasi yang keempat, di mana daya reaktif ini bisa dilihat pada data di sini, dan juga terdapat daya semu di sini. Nah, untuk pohon faktornya ini ada 99,78 lagging. Nah, untuk selanjutnya kita lihat pada metode yang lainnya yaitu fast decoupled. Nah, pada decoupled ini untuk nilai dari aliran daya itu kebaca 8,147 dan daya reaktifnya itu 0,5040 dan daya semuanya yaitu 8,164 dan pohon faktornya yaitu 99,78. Dan di sini juga berubah-ubah ya untuk nilainya. Lalu di sini juga pada metode ini terdapat number of iterasinya itu 4 sampai iterasi yang keempat ya. Nah, untuk selanjutnya ke metode selanjutnya yaitu ada metode Gauss-Seidel. Nah, pada metode ini dapat kita lihat untuk iterasinya hampir sampai 160 iterasinya, dan aliran yang kebaca ini
ada 8,141 dan daya reaktifnya itu 0,542 dan daya semuanya itu 8,159 dan power faktornya itu 99,78. Nah, dan ujung leadingnya yaitu 9,935 dan untuk metode selanjutnya itu metode Newton-Raphson. Pada metode ini hampir sama dengan yang lainnya ya. Iterasinya terdapat 2 dan juga aliran dayanya itu 8,147, daya reaktifnya 540 dan juga daya ininya 8,164 dan power faktornya 99,78 dan leadingnya itu 99,35 leading. Nah, untuk dari keempat ini sekian yang dapat saya sampaikan untuk menjelaskan mengenai keempat metode ini, membandingkan dari keempat metode ini. Mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan. Di sini saya masih belajar, mohon maaf. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.